Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Hari Sabtu ini merupakan Sabtu terakhir di penghujung tahun, bulan Zulhijjah, karena beberapa hari mendatang akan kita songsong bulan Muharram, tahun baru Hijriyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan pentingnya muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Barangkali ada perbuatan setahun kebelakang kemarin yang membuat Allah murka, maka kita beristighfar, semoga Allah mengampuninya. Dan bila mana perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di tahun ini termasuk perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kita berdoa semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti membuka lembaran baru di bulan Muharram. Tentu ibarat kertas yang putih, kita isi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Begitu pula umur kita di lembaran baru, bila mana Allah berkenan memberi kita panjang umur di tahun mendatang, semoga Allah selalu memberi taufik, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Pernah Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, idza aradallahu bi'abdin khairan as-salahu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba kebajikan, Allah berikan kepadanya madu. Wa ma as-salahu ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang dimaksud Allah memberikan madu kepadanya? Nabi jelaskan, ayyaftahallahu lahu amalan sholihan qabla mautihi. Allah bukakan pintu hatinya untuk berbuat kebajikan sebelum matinya. Jadi kecenderungan berbuat baik ada sebelum dia wafat.
ini tanda Allah menghendaki si hamba tersebut kebajikan. Tsumma yaqbiduhu alaih, kemudian Allah merenggut si hamba dalam kondisi melakukan itu amal kebajikan. Hadirin rahimakumullah. Kita tentu berharap Allah yaftah, memang sifatnya al-fattah, yang membukakan pintu hati hambanya. Karena kalau hati ini senantiasa tertutup, mengerikan sekali. Doa terhambat, tidak mustajab lagi. Bahkan kalau orang sudah tidak mau mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran, itu pertanda hatinya terkunci. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidak inginkah mereka mentadabburkan Al-Quran, atau memang hatinya sudah terkunci? Nah, berkenaan menyongsong tahun baru Hijriyah bulan Muharram beberapa hari ke depan, saya kutipkan nasihat dari seorang ulama, Ibrahim bin Adham, yang dilatar belakangi orang-orang di sekelilingnya mengeluhkan kenapa doa-doa yang kami panjatkan tidak kunjung dikabulkan. Beliau menjawab, karena hati kalian udah mati dengan sebab 10 faktor. Kita tidak ingin hati kita terkunci atau mati. Penghalangnya 10 faktor itu. Saya coba kutipkan. Wa marra Ibrahim ibn Adham bisuqil Basrati fajtama'an nasu ilaihi faqalu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana. Suatu ketika Ibrahim bin Adham melintas pasar yang ada di Basrah. Basrah itu di Irak. Orang-orang berkumpul kepada beliau. Lalu orang-orang berkata, wahai Abu Ishaq, maksudnya Syekh Ibrahim bin Adham, malana nad'u fala yustajabu lana. Kenapa sih kita berdoa tapi kok tidak dikabulkan? Ini penghambatnya apa? Saya ibaratkan sebuah pisau. Begitu tajamnya pisau, tapi kalau masih terbalutkan dengan sarung kulit, jangankan membelah durian, mengupas pepaya pun gak sanggup. Kan pisaunya tajam karena berbalut dengan sarung. Lidah begitu juga, mengungkapkan doa kepada Allah kok nggak tajam-tajam, ternyata lidahnya ini berbalutkan dosa, terlumurkan dosa-dosa. Kita balik kepada pembicaraan Ibrahim bin Adham. Ketika orang-orang bertanya, kenapa kami berdoa nggak kunjung kabul? Beliau menjawab, li'anna qulubakum matat bi'asyrati asya. Karena hati kalian sudah mati dengan sebab 10 hal. Al-awwalu, faktor yang pertama matinya hati, penyebabnya adalah annakum
araftumullaha ta'ala falam tu'addu haqqah. Bahwasanya kalian kenal Allah itu sebagai Tuhan kalian. Kalian tahu, tapi kalian tidak tunaikan haknya. Ini menarik. Apa haknya Allah yang wajib atas hamba? Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, atau Nabi bertanya kepada sahabat, ma haqqullah alal ibad, apa hak Allah yang wajib atas hamba? Si sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib atas hamba, bahwa hamba menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Itu hak Allah. Bukan saja menyembah, kalau menyembah juga mempersekutukannya, Allah masih murka. Menyembah dan tidak memusyrikkannya, mempersekutukannya. Hati-hati, jangan sampai hati ini punya ta'alluq, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dalam bab tauhid dibahas, obat pada adat kebiasaannya menyembuhkan, pada adat kebiasaannya, tapi bukan itu obat yang menjadi faktor penyembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim, Allah ceritakan bagaimana beliau bicara, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Allah yang menyembuhkan. Kita hati-hati merasa dengan ini obat, wah kalau kagak ada obat ini mati saya. Hati-hati bicara begitu. Seolah-olah terkesan obat itulah penyembuh segala-galanya. Ikhtiar silahkan berobat. Tetap kita yakini faktor penyembuhnya siapa? Allah. Kita kembali kepada pembicaraan Ibrahim bin Adham. Hati kalian mati dengan sebab 10 hal, 10 faktor. Pertama, kalian kenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan haknya. Artinya apa? Dia kenal Allah, dia nggak mau sholat, tidak mau rukuk sujud menyembah Allah. Ibnu Ruslan dalam Zubatnya berkata, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kewajiban awal atas seorang manusia mengenal Tuhannya dengan yakin. Kalau memang betul kenal Allah itu yang menciptakan dirinya, berikan hak Allah, sembahlah Allah. Wa'budullah. Alhamdulillah, hadirin hadir ke masjid. Ini salah satu bentuk menunaikan hak Allah. Kita menyembah Allah. Nanti di alam kubur, langkah kaki hadirin dari rumah ke masjid itu yang akan membantu membela hadirin dari fitnah kubur. Dalam hadis yang derajatnya hasanun gharib disebutkan, yu'tar rajulu fi qabri, nanti bakal dihadirkan seseorang di dalam kuburnya. Fa idza utiyar rajulu min qibali ra'si, kalau seseorang
didatangi dari sisi kepalanya, dafa'athu tilawatul Quran, maka yang melindunginya adalah pembacaannya terhadap Al-Quran. Jangan kau siksa orang ini. Orang ini biasa membaca Al-Quran. Lihat. Wa idza utiya min qibali yadaihi, kalau dia didatangi dari sisi kedua tangannya, dafa'at hus sadaqah, dilindungi oleh sedekahnya. Tangan ini berkata, jangan kau siksa dari sini. Tangan ini biasa menyisihkan rizkinya, dia berbagi. Wa idza utiya min qibali rijlaihi, kalau diberikan, kalau didatangi dari sisi kedua kakinya, dafa'ahu masyuhu ilal masajid, maka dilindunginya oleh jalannya ke masjid. Itu langkah kaki hadirin dari rumah ke masjid. Ketika di alam kubur, kaki ini turut memberikan pembelaan. Dia lindungi. Bagaimana kalau seluruh anggota tubuhnya melakukan kebajikan-kebajikan? Insya Allah di alam kubur dia selamat, itu tanda di akhirat pun selamat. Ini baca Quran kagak, sedekah kagak, jalan ke masjid udah jarang. Apa yang bisa melindungi kita di alam kubur nanti? Tunaikan hak Allah. Jangan sampai hati kita mati hanya lantaran mengklaim kenal Allah, tapi ternyata kita enggak tunaikan hak Allah. Tidak mau ruku, sujud, enggak mau sholat. Faktor kedua, asani, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim bahwa kalian itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul, kami cinta Nabi. Tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Satu persatu belakangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipreteli, sadar dan tidak sadar terpreteli. Tapi mengakunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, keutamaan berjabat tangan dengan sesama muslim bisa menggugurkan dosa. Terkadang dalam suasana seperti sekarang ini, terkadang ada di hati jadi buruk sangka. Jangan-jangan. Lihat, perlahan tapi pasti yang diingatkan dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah kaqabidi jamrin, seperti orang yang menggenggam bara dalam genggaman tangannya, dilepas, copot, digenggam panas. Begitulah di akhir zaman nanti Nabi kasih gambaran yang berpegang kepada sunnah Rasulullah seperti itu. Begitu kata Ibrahim bin Adham, kalian ngaku cinta Rasul tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi.
Kalian baca Quran, tapi kalian tidak mau amalkan Al-Quran. Ada lagi, Quran dijadikan sebagai pegangan untuk sumpah. 30 juz. Berat dia mempertanggungjawabkan. Ketika dianugerahi jabatan sebagai muslim, dia disumpah dengan kitab sucinya. Apa? Al-Quran. Artinya nggak main-main loh. 30 juz. Dia harus jalankan amanah jabatannya sebaik-baiknya. Coba-coba dia berkhianat, Quran akan menggugat dia di hari kiamat. Ya Allah, dia jadikan aku sebagai sumpah jabatannya. Tapi dia melanggar, dia korupsi, dia berkhianat. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang jadikan Al-Quran di hadapannya, artinya dijunjung tinggi, dihargai. Kelak Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Yang jadikan Al-Quran di balik punggung, dengan kata lain diabaikan, dicampakkan itu Al-Quran, Quran akan menyeretnya ke neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, dia akan memberi syafaat kepada orangnya di hari kiamat. Yang keempat, akaltum nikmatallahi walam tu'addu syukroha. Kalian makan itu nikmat Allah, tapi kalian tidak tunaikan syukurnya. Dianugerahi nikmat oleh Allah, masih dapat nikmat, enggak juga syukur. Bagaimana dagang? Laris. Susah, pembelinya menyusut. Coba dia kedepankan alhamdulillah. Walaupun pembeli tidak banyak, tetap alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian pandai bersyukur, saya akan tambahkan. Kenapa belakangan kok seperti menyusut dan sulit? Karena syukurnya sudah berkurang. Nikmat Allah kita kecap tapi tidak ada syukurnya. Contoh, rame-rame musim pandemi begini, nyari oksigen susah nggak? Tabungnya mahal, ventilatornya mahal, oksigen ngisinya mahal. Padahal yang gratis disediakan, tapi nggak ada yang rame-rame berebut. Oksigen yang murni gratis, sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Bebas dari polusi, murni, kita hirup, segar, nggak bayar. Tapi nyatanya kadang-kadang apa? Subuhnya, nah itu dia. Dia rela antri ngisi oksigen siang-siang. Yang gratis dia nggak bangun. Nabi udah kasih jaminan. Kata Nabi, man shollas subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Dijamin rizkinya, dijamin keselamatannya, dijamin kesehatan. Oksigennya saja itu paling bersih di waktu dini hari. Bangun, masa kalah sama ayam jago. Yang keempat, tadi keempat sudah. Al-khamisu, yang kelima, faktor hati menjadi mati. Qultum inna syaitana aduwukum wa wafaqtumu. Kalian katakan setan musuh kalian, tapi kalian temani, kalian setujui.
Dia tahu setan musuh manusia. Tapi manusianya itu sendiri temani. Ini yang membuat hati menjadi mati. As-sadisu, yang keenam, qultum innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Kalian katakan sesungguhnya surga itu benar adanya. Yakin surga ada? Ada. Begitu kalian katakan. Tapi kalian kok tidak mau berbuat, melakukan amal untuk ke surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebajikan. Hadirin, keutamaan waktu antara maghrib dan isya ini besar. Dalam tafsir Khazin ketika menyinggung ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wab'aw wa aqwamu qila. Nasyi'ah awal malam yaitu antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu lebih berbekas di sini. Manfaatkan itu waktu dan hadirin tengah lakukan iktikaf di masjid, menuntut ilmu antara maghrib dan isya. Besar keutamaannya. As-sabi'u, yang ketujuh, qultum innan nara haqqun walam tahrabu minha. Kalian katakan sesungguhnya neraka itu juga benar adanya, tapi kok kalian tidak mabur, tidak menghindar dari neraka. Ini malah melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Jauhi peluang-peluang yang bisa menjerumuskan ke neraka. As-saminu, ke-8, qultum innal mauta haqqun. Kalian katakan sesungguhnya mati itu juga benar adanya, walam tasta'iddu lahu. Tapi kalian tidak mempersiapkan diri menyongsong kematian. Seorang pujangga menyindir, ya man bidun ya hushtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Hai yang sibuk di dunia, lamunan lama menipunya, tidakkah ia dalam lalai hingga ajal dekat padanya. Perlahan-lahan ajal mendekat, baru mau mempersiapkan diri, terlambat. Dari sekarang maut itu tidak mengenal muda, tua, sakit, sehat, ya. Kena covid, nggak kena covid, tetap apa? Mati juga. Yang penting kita matinya husnul khatimah. Tahu dari mana kita pengen mati husnul khatimah? Mari kita asah dengan kebaikan-kebaikan yang moga-moga saat ajal tiba kita tengah melakukan itu kebaikan. Jangan diasah dengan keburukan-keburukan. Dari muda sepanjang hidup main gaplek mulu. Enggak ada mau tobat-tobatnya. Sampai menjelang kematian, ajalnya sampai, lagi ngapain? Lagi banting kartu gaplek. Kira-kira matinya syahid apa sangit? Kita nggak mau menginginkan seperti itu. Coba kita lihat ya di video-video kejadian nyata seorang imam tengah memimpin sholat tersungkur dalam kondisi sholat.
Kan cakep matinya lagi sholat. Ada yang lagi baca Quran lalu meninggal. Kita nggak tahu kondisi kematian kita. Kita hanya bisa berharap, ya Allah matikan aku di tempat yang baik, tengah berbuat baik. Mati lagi ngaji, menuntut ilmu, cakep nggak? Cakep. Ada salah satu saya punya jamaah, kalau ngaji antusias sekali, semangat, keingintahuannya besar. Selepas ngaji bertanya, sampai satu ketika mengacungkan jari, Pak Ustadz mau bertanya begini. Tiba-tiba tangannya lunglai, plek. Posisi lagi duduk tersungkur aja, lunglai. Dipanggilkan dokter, diperiksa, selesai. Matinya di masjid, sedang menuntut ilmu. Posisinya lagi ngapain? Lagi bertanya. Makanya kalau ngaji rajin-rajin bertanya. Biar apa? Biar paham, biar mati. Ntar nggak ada yang mau nanya lagi. Ada lagi satu jamaah saya, kalau ngaji tekun, dia tekun, menyimak, jarang bertanya, sampai saatnya apa? Mati juga. Ayo, ngajinya mau diem apa mau bertanya? Yang penting dia tengah menuntut ilmu. At-tasi' yang ke-9, intabahtum min naumikum, kalian terjaga dari tidur kalian, washtaghaltum bi uyubin nas, kalian sibuk mengupas-ngupas aib kekurangan orang, wa taraktum uyubakum, dan kalian tinggalkan aib kekurangan kalian. Bukan membenahi diri penuh dengan kekurangan, lebih sibuk dengan orang lain. Ya jangan begitu. Mari kita perbaiki diri kita nih. Sisa hari di penghujung tahun ini, tahun Hijriah, akan ditutup. Senin malam Selasa jatuh 1 Muharram. Ya. Jadi 1 Muharramnya hari apa? Hari Selasa. Senin malam Selasa itu udah mulai malam 1 Muharram. Nggak ngaruh. Walaupun digeser tanggal merahnya, tetap 1 Muharramnya hari Selasa. Masa ikut digeser? Ya enggak. Terakhir, al-ashiru, penyebab matinya hati ke-10 adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian turut mengubur orang-orang mati di antara kalian, tapi kalian tidak mengambil ibrah pelajaran. Coba ambil pelajaran. Hari ini saya turut menggotong keranda saudara saya menuju pekuburan. Satu waktu saya bakal digotong. Ambil ibrah. Kafa bil mauti wa idho. Cukup kematian itu jadi juru nasihat. Juru nasihat 2, sakit wa natiq. Yang satu diam, yang satu bertutur. Yang diam itu al-maut, kematian. Yang bertutur Al-Quran. Jadi kalau turut mengubur saudara kita yang wafat, ambil ibrah pelajaran. Ya,
kawan akrab kita yang nggak kita sangka-sangka berpulang ke rahmatullah satu persatu, berarti saya tinggal nunggu giliran. Yuk, sisa usia kita belum tahu kapan dijemput, kita mempersiapkan diri. Ini yang disebut kata Sayyidina Ali at-taqwa, yaitu salah satunya wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari perjalanan yang panjang. Selama-lama kita hidup di dunia dibanding kehidupan akhirat belum ada apa-apanya. Inna hasada ummati ma bainas sittina was sab'in. Masa panen usia umatku berkisar 60 dan 70. Kisaran itu aja. Umur Nabi 63, Sayyidina Abu Bakar 63. Kisaran segitu. Sayyidina Utsman agak tuaan 80-an lebih. Ini kisaran usia umat Nabi segitu. Nah, kalau dapat dianugerahi lebih dari 70 tuh udah dapat bonus tuh. Ya, harusnya apa? Manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau udah kepala 8 kan tenaga kita udah berkurang nggak? Udah berkurang. Tidak semaksimal ibadah semasa kita muda. Makanya manfaatkan waktu senggang dan masa sehat, manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah 10 faktor yang menjadikan hati menjadi mati. Kaitannya kalau hati sudah mati, doa tidak mustajab. Tentu kita berharap bila mana kita hindari 10 faktor yang membuat hati mati, moga-moga doa kita mustajab, didengar Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu tempat doa yang paling didengar? Di belakang setiap sholat fardu. Tuh hadirin, kalau selepas sholat fardu berdoa, itu doa yang paling didengar. Yang satu lagi apa? Di penghujung malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Suasana hening, syahdu, hadirin mengangkat kedua belah tangan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada sebagian ulama menganjurkan bagus kalau dibaca doa akhir tahun, yaitu dibaca di penghujung tahun seperti nanti, lusa itu Senin ba'da asar. Isi daripada itu doa lebih kepada introspeksi diri. Kira-kira begini garis besarnya, ya Allah, yang kemarin-kemarin saya perbuat kau tidak redho, memancing murkamu, saya mohon diampuni. Yang kemarin-kemarin saya perbuat dan kau ridho, mudah-mudahan kau terima. Itu intinya. Nanti ba'da maghribnya berarti udah masuk malam 1 Muharram tuh, malam Selasa. Baca doa awal tahun. Ada di mana itu doa? Di kumpulan doa seperti Majmu' Syarif juga ada. Di kumpulan doa-doa seperti Surah Yasin kan ada kumpulan doa, itu ada. Pada doa awal tahun ada 3 permohonan. Pertama, dipelihara dari setan dan wali-wali setan. Yang kedua, mohon bantuan untuk menaklukkan nafsu amarah yang selalu mengajak berbuat buruk. Yang ketiga, mohon diberikan kesibukan yang makin membuat diri kita taqarrub, dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ketemu di tahun baru Hijriah mendatang dalam keadaan selamat, dan juga semoga kondisi Allah rubah pula ke kondisi yang lebih baik, lebih kondusif, jauh daripada pengaruh pandemi seperti yang sekarang ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wali kitabika wali rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin walhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.